Halo semuanya, kenalin nama aku Syasha Yunda Lestari, mahasiswi Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis. Jadi, sekarang aku bakal review buku The Seven Habits of Highly Effective Teens, karangan Sean Covey. Kalian udah ada yang pernah baca belum? Kalian harus punya buku ini, kalian harus baca buku ini. Karena buku ini tuh bagus banget, terutama buat kita sebagai remaja. Karena kehidupan remaja bukan lagi arena bermain, akan tetapi hutan belantara. Buku ini ngebahas persoalan-persoalan remaja yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, dan juga mengajarkan kita bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan baik sebagai tim. Karena di dunia kerja nanti, kita pastinya tidak bekerja sendirian, melainkan sebagai tim dengan partner kerja kita. Oke deh, nggak usah lama-lama, let's check it out. Dari judulnya aja, The Seven Habits. Habitsnya apa aja sih? Oke, yang pertama, be proactive. Be proactive. Taking responsibility for your life. Menjadi proaktif adalah kunci untuk membuka kebiasaan yang lain. Kita yang mengemudikan kemana kita akan pergi. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan atau ketidakberhasilan kita masing-masing. Bersikap proaktif itu bagaimana kita menentukan sikap kita terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita. Mengendalikan hidup kita, bukan malah hidup yang mengendalikan kita. Contoh bersikap proaktif ketika ada temanmu yang bermuka dua. Halo Syasha, kamu cantik ya, outfitnya keren lagi. Halo Jessica, makasih, kamu juga keren. Oh ya Syah, aku sana duluan ya. Bye-bye. Oh iya, bye-bye. Tau nggak, itu Syasha pede banget, kayak orang kampung. Sosokan lagi, kesini. Jessica, kamu ya beraninya ngomong di belakang. Tadi aja muji-muji. Dasar muka dua. Kalian jangan mau temenan sama Jessica. Ntar malah kalian lagi yang diomongin di belakang. Hai Sasha. Kamu cantik banget sih. Outfitnya keren lagi. Oh iya, makasih Jessica. Kamu juga keren. Oh ya Syah, aku kesana duluan ya. Bye-bye. Oh ya, bye-bye. Kalian tau nggak? Itu Syasha pede banget ya, kayak anak kampung padahal. Sosokan lagi kesini. Nah, seperti itu contohnya. Orang yang reaktif cenderung tidak mau disalahkan, malah menyalahkan keadaan. Contohnya, kalau saja ibu tadi tidak menyuruhku, pasti sekarang tugasku sudah selesai. Orang yang proaktif akan melakukan tugas sebaik mungkin tanpa menyalahkan siapapun. Inti dari bersikap proaktif, kita bertanggung jawab terhadap hidup kita dan bersikap aku bisa. Ada sebuah kutipan dari Sean Covey. Orang-orang yang berprestasi tidak duduk menantikan segalanya terjadi, melainkan berbuat dan menjadikan semuanya terjadi. Orang-orang yang berhasil dalam dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan apabila tidak menemukan keadaan tersebut, mereka akan menciptakannya. Lanjut ke kebiasaan kedua. The second habit is begin with the end in mind. Merujuk pada tujuan akhir atau mulai dengan mengingat tujuan akhir kita. Mengingat tujuan akhir adalah cara bagaimana mendapatkan gambaran yang jelas mau kemana dalam hidup ini. Pentingnya mempunyai tujuan akhir yaitu karena kita ada dalam persimpangan, sehingga jalan yang kita pilih akan mempengaruhi kita selama-lamanya. Alasan kedua adalah bahwa jika kita tidak menentukan masa depan kita sendiri, maka orang lain yang akan menentukannya.
Dalam hidup, kita sendirilah yang seharusnya menentukan takdir kita. Karena itulah, kita yang harus bertanggung jawab atas seluruh hidup dan takdir kita. Tanpa tujuan akhir, kita seringkali akan mengikuti orang lain yang mau memimpin, meskipun yang dikerjakan sama sekali tidak bermanfaat untuk kita. Nah, untuk menjamin kita memiliki tujuan akhir, salah satu caranya yaitu menulis pernyataan misi pribadi. Seperti ini, yaitu mengenai apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita, dan apa saja yang perlu kita capai. Lanjut ke kebiasaan ketiga. The third is put first things first. Dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama adalah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktu, sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Tapi kebiasaan ini lebih dari sekadar mengatur waktu, melainkan juga soal belajar mengatasi ketakutan dan bertahan di saat yang sulit. Nah, di sini kita memerlukan daya kemampuan dan daya menolak. Daya kemampuan itu kekuatan untuk mengatakan ya kepada hal yang paling penting bagimu. Dan daya menolak adalah kekuatan untuk mengatakan tidak kepada hal yang kurang penting dan terhadap tekanan sesama. Di sini bisa dilihat ada kuadran waktu. Di kuadran waktu itu ada penting dan mendesak. Penting itu hal-hal yang paling penting bagimu, kegiatan-kegiatan utama bagimu yang berkontribusi terhadap tercapainya misi serta sasaranmu. Sedangkan mendesak adalah hal-hal yang menekan, yang menuntut perhatian segera. Jadi harus dilakukan dengan segera. Nah, di sini ada 4 kuadran, yaitu ada 4 tipe orang. Yang pertama ada kuadran orang yang suka menunda-nunda. Memang ada hal yang perlu dilakukan dalam K1, misalnya menolong anak yang tertabrak. Akan tetapi, ketika kita menunda-nunda pekerjaan, contohnya PR, lalu harus mengerjakan semalaman, kita akan kelabakan. K1 adalah orang-orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Motonya adalah, aku akan berhenti menunda-nunda nanti. Orang ini suka mengerjakan pekerjaan di saat-saat kritis, pada menit-menit terakhir. Akan tetapi, ini membuatnya sangat semangat dan bisa sukses di bawah tekanan. Merencanakan sebelumnya sangat susah dilakukan oleh orang ini, karena akan merusak kesenangan mengerjakan di menit-menit terakhir. Lalu di kuadran 3 ada orang yang yes man. Kuadran 3 mewakili hal yang mendesak, tetapi tidak penting. Cirinya adalah dia berusaha menyenangkan semua orang dan menanggapi semua keinginan mereka. Kuadran 3 penuh dengan hal-hal yang penting bagi orang lain, tetapi tidak untuknya. Yes man sulit mengatakan tidak pada orang lain. Maka dari itu, kita membutuhkan daya menolak, supaya tidak menjadi yes man. Nah, selanjutnya ada di kuadran keempat. Di kuadran keempat ini adalah orang-orang pemalas. Kuadran 4 adalah kategori kesia-siaan. Kegiatan sama sekali tidak mendesak dan tidak penting. Si pemalas melakukan semua dengan berlebihan. Terlalu banyak menonton TV, bermain game, tidur, atau online di sosial media. Memang benar nonton chatting atau shopping adalah bagian dari hidup sehat. Akan tetapi kalau berlebihan kan menjadi tidak baik. Lalu yang terakhir, yang paling patut untuk dicontoh adalah kuadran 2. Kuadran 2 yaitu orang-orang yang suka menentukan prioritas. Kuadran 2 adalah hal-hal penting tetapi tidak mendesak, seperti olahraga, relaksasi, membangun hubungan, mengerjakan PR, tepat waktu. Kuadran ini adalah seharusnya kita berada. Kesulitannya adalah pekerjaan kuadran 2 penting, akan tetapi tidak mendesak. Karena itulah orang yang menentukan prioritas berdiri dalam kuadran ini. Orang ini tidak sempurna, akan tetapi dia mawas diri. Dia menentukan apa yang perlu dilakukan, menyusun prioritas, dengan merencanakan. Misalnya, dia dapat mengendalikan segalanya dengan mengerjakan PR tepat waktu, dia dapat mengerjakan yang terbaik, dan terhindar dari stres dan kesalahan, atau kelelahan. Dia berolahraga secara teratur, meskipun harus mengorbankan hal-hal lain.
Ia suka nonton online di internet dan membaca novel, tetapi tidak berlebihan. Dia belajar mengatakan tidak sambil tersenyum. Ya, karena mungkin penolakan tidak akan membuatnya populer, tetapi akhirnya orang akan menghormatinya. Nah, kebiasaan keempat ada win-win. Think win-win. Berpikir menang-menang adalah sikap terhadap kehidupan, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu juga bisa menang. Yakin bahwa kita semua sama. Tak ada yang lebih rendah dan unggul dari yang lain. Ada macam-macam pemikiran seperti menang kalah, kalah menang, kalah kalah, dan menang menang. Nah, di menang kalah menggunakan orang lain baik secara emosional maupun secara fisik demi tujuan sendiri yang egois. Yang seperti ini tidak patut dicontoh ya teman-teman. Yang kedua ada kalah menang. Kalah menang seperti kesat kaki, kita membiarkan orang lain menginjak-injak diri kita dengan dalih menjadi pembawa damai. Memang sih sekali-kali nggak apa-apa bersikap mengalah, namun pastikan dirimu memegang kendali dalam hal-hal penting. Yang ketiga kalah-kalah. Prinsipnya apabila aku jatuh, maka kamu juga harus jatuh. Dendam adalah contoh yang nyata. Apabila kamu membalas dendammu, maka mungkin kamu berpikir menang. Padahal sebetulnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Yang keempat, yang patut dicontoh adalah menang-menang. Keyakinan bahwa semua orang bisa menang. Kamu memodulikan orang lain sebanyak kamu memodulikan dirimu sendiri. Lanjut ke kebiasaan kelima, yaitu seek to understand first before making yourself understood. Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Dalam memahami perasaan orang lain, kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Akan tetapi, seringkali kita tidak mendengarkan dengan baik. Dengan memahami perasaan lawan bicara kita, orang tersebut secara tidak sadar akan membuka hatinya untuk mendengarkan apa yang akan kita katakan. Apabila lawan bicara belum merasa dipahami, akan sulit baginya membuka diri dan menerima apa yang akan kita katakan. Dengan memahami lawan bicara terlebih dahulu, kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari orang tersebut. Sebenarnya kebiasaan 5 ini relate banget, karena sekarang aku lagi ngerasain dimana aku mau cerita ke orang, aku meminta tolong, tolong dong, boleh nggak gini. Aku minta tolong, tapi malah si orang tersebut tidak mendengarkan dan langsung melontarkan jawaban dengan solusi yang dia punya. Namun kan di situ posisinya aku tidak membutuhkan solusi karena aku sedang ingin didengarkan. Contoh nyatanya seperti itu. Lanjut ke kebiasaan ke-6. Learn to synergize. Prinsip kerjasama kreatif atau sinergi. Intisari dari sinergi adalah perbedaan nilai-nilai dengan menghormati, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Jalan untuk mencapai sinergi melalui proses kreatif yang bisa menakutkan, karena kamu tidak pernah tahu kemana proses kreatif akan membawamu. Butuh waktu yang lama untuk benar-benar menyusun tim. Rasa hormat di antara anggota bisa menjadi tinggi jika ada ketidaksetujuan. Bisa menjadi upaya-upaya murni untuk saling memahami. Yang ketujuh, last but not least, sharpen the saw. Keseimbangan pembaharuan diri. Dengan memperbaharui 4 dimensi dari sifat alamimu, yaitu sifat fisik, spiritual, mental, dan sosial atau emosional. Kamu bisa bekerja lebih cepat dan tanpa kesulitan. Dimensi fisik itu menyangkut merawat tubuh. Contohnya, makan makanan yang sehat, cukup istirahat, santai, dan berolahraga secara teratur. Dimensi spiritual adalah pusatmu, komitmen untuk sistem nilaimu. Dimensi mental adalah penting untuk menjaga ketajaman pikiranmu dengan membaca, menulis, mengelola, dan merencanakan. Perlihatkan dirimu terhadap pemikiran-pemikiran yang besar. Dimensi sosial atau emosional. Kehidupan emosional
kita adalah pertama yang dikembangkan dan dimuat dalam hubungan dengan yang lain. Pembaruan dimensi sosial atau emosional memerlukan perhatian dan latihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, cukup segitu dulu dari aku. Semoga semoga bermanfaat. Dan bagi yang penasaran bisa dibaca bukunya. Dijamin buku ini tuh bagus banget untuk dibaca. Dijamin nggak bakal bosan karena bahasa yang digunakan tuh tidak kaku. Dan setiap babnya dipenuhi dengan kejutan-kejutan dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita akan penasaran terus membacanya. Pokoknya nggak nyesel deh, dijamin. Bagi yang penasaran, langsung aja dibaca bukunya, atau bisa beli di Gramedia, masih banyak kok. Cukup segitu dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti, bye-bye.